Pemirsa, melemahnya perekonomian dunia berdampak pada melemahnya permintaan global terhadap kebutuhan tekstil dan mengalami penurunan secara signifikan. Industri tekstil dan juga produk tekstil di Indonesia pun kini dihadapkan pada persoalan pemutusan hubungan kerja. Industri tekstil dan produk tekstil atau TPT tengah menghadapi persoalan pemutusan hubungan kerja. Hal ini disebabkan melemahnya perekonomian dunia sehingga permintaan global terhadap kebutuhan tekstil menurun signifikan. PHK terhadap industri tekstil kerap terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh permintaan pasar dunia dan domestik yang belum stabil, terutama dengan ancaman resesi global pada 2023. Sementara data Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan produk domestik bruto subsektor tekstil dan pakaian jadi pada kuartal ketiga menurun. Terdapat pengurangan jumlah pekerja selama setahun terakhir di sebanyak 50.000 orang. Menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia, kinerja industri tekstil bahkan sudah anjlok 30% sejak September lalu. Ada beragam faktor, salah satunya efek pelemahan ekonomi di banyak negara, sehingga permintaan ekspor juga lesu. Ekspor juga terpukul oleh depresiasi nilai tukar rupiah, serta permintaan dari domestik juga tertekan daya beli yang melemah. Ancaman resesi global sudah di depan mata dan perlambatan ekonomi negara-negara maju mulai terasa. Secara fundamental perekonomian Indonesia memang kita lihat pemirsa masih cukup positif ya. Bahkan pertumbuhan ekonomi hingga kuartal 3 masih di atas 5% dan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya masih juga di atas karena kuartal sebelumnya sekitar 5,4% dan di kuartal ketiga ini 5,72%. Namun seperti yang diproyeksi sebelumnya, negara-negara maju yang mengalami perlambatan ekonomi ada yang mempunyai hubungan dagang cukup erat pemirsa dengan Indonesia. Nah, salah satu perlambatan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat ini memberikan dampak tersendiri bagi neraca dagang Indonesia. Sepanjang tahun 2022 ini, ekspor industri tekstil dan produk tekstil diproyeksikan mencapai 12 miliar dolar Amerika atau sekitar 171,6 triliun rupiah. Proyeksi tersebut disebabkan karena permintaan yang stabil dan juga pasar Eropa dan juga Amerika di sepanjang tahun 2021 lalu. Namun ketika pertumbuhan ekonomi di Amerika dan juga Eropa terjadi, maka permintaan tekstil dari Indonesia mulai ada pengurangan. Nah, lonjakan inflasi yang terjadi di negara maju berdampak pada melemahnya daya beli dari masyarakat setempat. Akibatnya kebutuhan tekstil dan juga produk tekstil pelan-pelan namun pasti ini mulai ada penurunan. Dan hal tersebut mulai dirasakan oleh pelaku sektor pertekstilan khususnya di dalam negeri sehingga banyak yang melakukan PHK. Industri tekstil di dalam negeri mulai merasakan penurunan permintaan, tidak hanya dari Amerika Serikat, tapi juga dari beberapa negara di kawasan Eropa. Nah, akibat penurunan tersebut berdampak pula pada cash flow perusahaan. Sehingga tidak sedikit dari perusahaan tekstil yang kita ketahui belakangan ini mulai melakukan efisiensi, termasuk diantaranya adalah perusahaan tekstil yang ada di Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Nah, industri tekstil tersebut mencoba untuk tetap menjaga keberlangsungan dari industrinya di dalam negeri. Nah, para pelaku usaha juga meminta kepada pemerintah untuk sementara ini menghentikan baju impor bekas secara ilegal yang dilakukan beberapa oknum. Karena hal ini dinilai ikut mempengaruhi atau menjadi menyumbang andil permintaan tekstil di dalam negeri cenderung mengalami penurunan. Masyarakat lebih banyak membeli produk impor ilegal dibandingkan dengan produk lokal karena dinilai entah kualitasnya lebih baik, harganya juga mungkin lebih murah, modelnya juga mungkin lebih sesuai. Nah, ini yang membuat para pelaku industri tekstil juga meminta bantuan dari pemerintah agar diberikan insentif untuk bisa survive. Karena industri tekstil dan juga industri padat karya merupakan industri padat karya yang memang pemirsa menyerap banyak sekali tenaga kerja. Nah, pemerintah sendiri sedang mendalami nih fenomena PHK di sektor tekstil ini. Kira-kira analisisnya seperti apa ya? Kita akan simak terlebih dahulu pemirsa dalam tayangan berikut ini. Mulai terjadinya perumahan dan pemutusan hubungan kerja di industri tekstil menjadi hal yang diperhatikan pemerintah. Pasalnya, kinerja industri tekstil selama ini dianggap masih kuat. Dari sisi penjualan, industri tekstil juga masih menunjukkan pertumbuhan. Namun di sisi lain, ada fenomena pemutusan hubungan kerja di sektor ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti kemungkinan PHK massal di industri tekstil terjadi karena adanya relokasi pabrik ke daerah dengan upah lebih murah.
Hal ini didukung oleh pembangunan infrastruktur, khususnya di Jawa yang semakin bagus, sehingga semakin banyak kawasan industri yang berkembang. Bisa jadi ada fenomena PHK di satu daerah, namun muncul kesempatan kerja di daerah lain. Perumahan pemirsa ataupun pemutusan hubungan kerja ini mulai marak terjadi di industri tekstil di dalam negeri. Dan Kementerian Keuangan mengaku bingung melihat fenomena tersebut karena kinerja sektor ini dianggap masih kuat. Apakah ini semacam kecolongan pemirsa ya? Dari sisi penjualan industri tekstil ini dinilai masih menunjukkan pertumbuhan di atas manufaktur secara keseluruhan. Pendapatan penjualan industri tekstil tumbuh di atas 10%, sementara total industri manufaktur secara keseluruhan hanya sekitar 5%. Jadi pemerintah menilai agak membingungkan kalau terjadi PHK. Kinerja keuangan yang positif pada sektor tekstil tersebut tidak lepas dari kinerja baik ekspor berbagai produk pakaian dan juga alas kaki. Catatan Kementerian Keuangan, ekspor tekstil baik untuk jenis pakaian dan juga aksesoris serta ekspor alas kaki ini masih tumbuh kuat. Dan berikut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait fenomena PHK di industri tekstil ini. Fenomena ini tentu kita akan terus monitor secara spesifik bersama dengan kementerian lembaga yang lain. Di sisi lain kalau kita lihat untuk tekstil yang produk tekstil ini, data ekspor sampai dengan September justru menunjukkan suatu pertumbuhan yang sangat tinggi. Untuk HS61, pakaian dan aksesori rajutan, ekspornya tumbuh 19,4% sampai dengan bulan September. Kemudian produk HS62 untuk pakaian aksesori non rajutan, pertumbuhannya bahkan lebih tinggi lagi 37,5%. Sedangkan untuk alas kaki HS64, pertumbuhan ekspornya masih 41,1%. Jadi dalam hal ini terlihat bahwa ekspor untuk beberapa produk-produk tekstil, baik tadi rajutan, non-rajutan maupun alas kaki masih cukup tinggi. Kita tentu akan terus mendorong, termasuk menggunakan instrumen seperti Special Mission Vehicle, LPI, untuk bisa mendorong diversifikasi dari destinasi ekspor juga. Ini terutama untuk melihat pusat-pusat pertumbuhan sekarang ini yang tumbuh cukup tinggi justru terdapat di Asia Selatan seperti India. Dan di sisi lain kita juga akan melihat dari sisi kemampuan untuk bisa menjaga risiko yang berasal dari tadi global, yaitu perlemahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tampak menyoroti kemungkinan PHK massal di industri tekstil karena adanya relokasi pabrik ke daerah dengan upah lebih murah. Nah, hal ini didukung oleh pembangunan infrastruktur, khususnya di Jawa yang semakin baik, sehingga semakin banyak kawasan industri yang berkembang. Dan diperkirakan kemungkinan PHK terjadi di satu daerah, namun muncul kesempatan kerja di daerah lainnya. Artinya pemirsa ada semacam shifting. Misalnya perusahaan tekstil yang banyak melakukan PHK di kawasan Jawa Barat ini melakukan pergeseran ke wilayah lain, misalnya di Jawa Tengah mungkin ya, dan melakukan penyerapan tenaga kerja dengan upah yang lebih murah, tetapi yang di Jawa Barat akhirnya dilakukan efisiensi. Ada kemungkinan seperti itu menurut pemerintah. Adapun hasil kajian pemerintah ini diharapkan ada solusi yang nyata agar industri padat karya ini bisa diselamatkan, karena ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi untuk bisa tetap terjaga. Salah satunya adalah menjaga konsumsi. Dan untuk bisa menjaga konsumsi, maka serapan tenaga kerja harus tetap terjaga. Dan serapan itu salah satunya bisa didapatkan dari industri padat karya, ya seperti industri tekstil. Lalu pemirsa, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hal ini? Kita simak tayangannya berikut ini. Untuk melakukan mitigasi terhadap kinerja industri tekstil dan produk tekstil yang terus menurun, pemerintah telah menyiapkan langkah, salah satunya adalah mengalihkan tujuan ekspor ke beberapa negara. Di antaranya membuka akses ke pasar Amerika Latin dan Selatan, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Seperti diketahui, berdasarkan laporan Asosiasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil serta alas kaki terus mengalami perlambatan kinerja, mulai dari industri serat, spinning, weaving, dan knitting, garment, pakaian bayi dan garment, bahkan beberapa perusahaan sudah memangkas jam kerjanya menjadi 3-4 hari saja dari sebelumnya 7 hari kerja. Kemenperin sendiri membentuk Satuan Satgas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki dengan tugas utama menginventarisasi industri TPT dan alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.
Satgas juga akan menyusun rencana aksi dan strategi mitigasi berdasarkan inventarisasi permasalahan. Pemerintah mencatat peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri mencapai 400.000 dan Kementerian Perindustrian menyiapkan kebijakan mengurangi besarnya PHK khususnya di sektor tekstil dan produk tekstil yang merupakan salah satu industri yang mengalami perlambatan. Nah, pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi nih agar perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan dan kebijakan yang disiapkan adalah melalui barang larangan dan juga pembatasan atau lartas yang dapat menjadi instrumen di sektor industri tekstil dan juga produk tekstil yang saat ini dinilai tengah lesu. Nah, berikut pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait rencana yang akan dipersiapkan pemerintah. Kalau bicara soal PHK, sebetulnya secara umum berdasarkan rilis yang disampaikan oleh BPS, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur itu naik 400.000. Tapi memang ada sektor-sektor yang terpukul akibat dari pelemahan dari ekonomi global, khususnya market yang ada di Eropa dan di Amerika. Nah, tentu ada beberapa langkah yang bisa kita sampaikan. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Bagaimana tanggapan Anda, pemirsa? Iya, pemerintah sedang mengupayakan untuk mencari pasar ekspor baru seperti di Amerika Latin mungkin, ataupun Selatan, Afrika, dan negara Timur Tengah dan juga Asia. Selain itu, langkah penguasaan pasar dalam negeri perlu dilakukan dengan cara memperkuat dan juga mendorong promosi dan juga kerjasama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini semakin tumbuh. Dan upaya lain yang perlu dicapai ataupun dipacu pemirsa adalah penguatan daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, kemudian juga penguatan ekosistem usaha dan juga penguatan sistem produksi. Nah, di triwulan ketiga tahun ini, industri tekstil dan juga produk tekstil masih tumbuh 8,09% secara tahunan. Namun mengalami kontraksi 0,92% dibandingkan kuartal kedua. Karena itulah perlu ada perhatian serius dari pemerintah agar perlambatan ekonomi di luar ini tidak terlalu banyak memberikan dampak ataupun tidak terlalu serius bagi industri padat karya seperti industri tekstil dan juga produk tekstil ini. Karena lapangan kerja yang terserap harusnya memang cukup tinggi dan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Meskipun tadi ya Ibu Sri Mulyani sempat mengungkapkan bahwa ada kemungkinan pergeseran dari wilayah Jawa Barat mungkin beralih ke Jawa Tengah dengan upah yang lebih murah. Namun tetap saja PHK yang terjadi di wilayah yang ditinggalkan tadi pemirsa berdampak pada para pekerja-pekerja tersebut dan juga keluarganya. Jadi ini tetap harus disikapi dengan serius oleh pemerintah mencari apa yang menjadi penyebab utama PHK tersebut berlangsung pada industri tekstil dan dicarikan solusinya yang tepat sasaran begitu ya. Dan pemirsa, semoga informasi ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda untuk tetap berjaga-jaga. Jangan sampai dampak dari perlambatan ekonomi di negara-negara maju juga mengenai perekonomian Anda ya.